Oh ternyata teman-teman, saya baru tahu ya, ada tulisan setup KDM, setup KDM, setup KDM ya. Gimana tuh cara bacanya? Wah, coba kita lihat terlebih dahulu beberapa hal menarik yang mungkin ini menjadi tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi atas sikap para supporter Bobotoh yang melakukan tindakan, gerakan berupa tulisan setup KDM. Wah, jadi seolah-olah sekarang KDM bertentangan dengan Persib Bandung, khususnya dengan supporternya Bobotoh ya. Kita lihat terlebih dahulu saja di sini teman-teman. Silakan. Assalamualaikum, Sampurasun, Lejeng Enjing, Wargi Jabat, dan seluruh warganet dimanapun berada. Teman-teman Bobotoh yang berada di Tribun Utara, GBLA, saat pertandingan melawan Arma, saya mengucapkan terima kasih ya atas spanduk yang dibentangkannya, yang intinya adalah melarang saya untuk tidak bicara mengenai Persib. Dan spanduk tersebut saya yakin didasarkan pada sebuah keinginan agar profesionalisme sepak bola tetap terjaga tanpa tercederai oleh politik. Saya ucapkan terima kasih, saya sudah diingatkan. Selanjutnya saya sampaikan bahwa mengenai apa yang disampaikan di media sosial tentang bonus kepada para pemain Persib Bandung sebesar 1 miliar yang saya menyebut berasal dari Asep Ara Sirait. Itu biasa saya menyebutnya kepada Bang Ara Sirait dengan kalimat Asep Ara Sirait, karena dia sudah lama sekali tinggal di Jawa Barat saat kuliah di Universitas Parahyangan Bandung. Dan saya sampaikan bahwa bonus tersebut berawal dari pertemuan kami bertiga dengan top manajemen Persib Bandung. Dalam kesempatan itu kami menanyakan bagaimana harapan Persib untuk hat-trick, juara 3 kali berturut-turut. Dan top manajemen tersebut menyampaikan bahwa tantangannya sangat berat. Karena tantangannya berat, maka diperlukan supporting yang sangat tinggi. Itu yang disampaikan oleh Bang Ara. Sehingga secara spontan saat itu Bang Ara menyampaikan bahwa saya akan membantu memberikan bonus pada setiap pertandingan di kandang lawan. Dari 7 pertandingan ada 5 pertandingan yang akan diberikan bonus masing-masing 1 miliar. Dan jumlah uang yang diberikan sebesar 5 miliar untuk 5 pertandingan. Dan pada saat itu saya menanyakan, bolehkah itu menurut peraturan, ketentuan melanggar atau tidak? Top manajemen mengatakan tidak ada pelanggaran. Meskipun Bang Ara ke saya menyampaikan nggak usah disampaikan kepada publik, saya sebagai orang yang selalu menjunjung tinggi transparansi setiap pengelolaan keuangan, saya sampaikan ini harus disampaikan kepada publik agar publik mengetahui ada aliran uang yang diberikan sebagai bentuk rasa kecintaan dan tekad agar Persib bisa menjadi juara 3 kali berturut-turut. Dan saya menanyakan kepada top manajemennya, dibolehkan menurut aturan kalau itu dipublish? Dia katakan boleh. Saya 3 kali menanyakan, boleh nggak kalau itu dipublish? Dia nyatakan boleh. Untuk itu, itulah peristiwa yang terjadi. Dan saya menyampaikan, sudah, kita tidak usah lagi membicarakan ini secara berkelanjutan. Fokuslah Persib untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya agar seluruh harapan keinginan juara 3 kalinya tercapai. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas saran dan kritiknya. Semangat bertanding habis-habisan, bukan berdebat habis-habisan di media sosial. Hatur nuhun.
Duh, jadi rame ya itu terkait bendera startup KDM. Tadinya saya tidak ingin berkomentar atau ngonten ya tentang startup KDM karena saya kemarin di pemilihan kemarin memilih KDM gitu, memilih Pak Dedi, dan saya memposisikan sebagai bobotoh gitu. Makanya saya silent. Cuman ini ada orang yang berbicara seolah-olah berbahaya gitu. Emang berbahaya berbicara bahwa warga Jabar menjadi pecah belah karena bender startup KDM itu. Dan terjadilah perdebatan di kolom komentarnya. Ada yang bilang Persib gak akan juara, terus kualat KDM, Persib tidak akan juara, Persib tidak akan juara karena KDM gitu. Emangnya Pak Dedi teh ikutan main bola apa gimana? Udah, Pak Dedi juga kemarin udah klarifikasikan, udah menerima, terus minta maaf juga, udah mengingatkan juga kepada Bobotoh. Tapi ini kok ada orang yang bilang seperti itu gitu. Bahkan bilang memecah belah. Aduh, bahaya itu percakapannya. Dan yang terbaru ada VT-nya malah bikin konten lagi, Bobotoh disuruh mikir. Aduh, disuruh mikir Bobotoh. Jadi please lah stop sekarang lah ya. Kita dukung lagi Persib Bandung kepada Bobotoh semua. Karena saya bilang tadi, masyarakat Jawa Barat itu tidak semua pecinta sepak bola, tidak semua Bobotoh. Ada yang mendukung tim lain juga seperti itu. Dan yang berbicara di komentar tentang miring Persib, saya yakin itu bukan Bobotoh karena saya melihat akunnya cuman fake ya. Semangat untuk para Bobotoh, dan Pak Dedi juga saya respect. Pak Dedi langsung mengklarifikasi dan meminta maaf. Terus yang paling respect, terima kasih sudah mengingatkan kepada teman-teman di utara. Respect Pak Dedi, pokoknya terbaik. Nih, buat Bobotoh, coba mikir. Kalau memang sejak awal niatnya membentangkan spanduk startup KDM itu memisahkan politik dan sepak bola, nah sekarang justru dengan dibentangkannya spanduk itu, ini bola, ini Persib malah disusupi politik. Kalau tujuan utamanya supaya Persib itu berprestasi, konsentrasi dalam bermainnya bagus karena tidak ada politik, sekarang justru konsentrasi Persib menjadi amburadul karena sudah disusupi oleh politik. Ini banyak nih orang-orang yang bilang aing Persib, no KDM, menghujat KDM dan lain sebagainya. Sok-sokan, coba kamu cek itu akunnya. Dia bukan orang Jawa Barat, bos. Dia orang luar, tapi bang dia jago tuh bahasa Sundanya, bisa tanya AI. Jadi dia bukan bener-bener memperjuangkan Persib, cinta Persib, bukan. Seakan-akan aja dia cinta Persib. Aing Persib, no KDM. Padahal kalau kita lihat akunnya, itu dia itu demi kepentingan jagoan politiknya yang selama ini dana hibahnya disunat, yang kemudian sekarang elektabilitasnya kesalib oleh KDM. Dia memanfaatkan isu ini, jadi sudah disusupi oleh politik. Jadi tujuan utamanya untuk memisahkan politik dan sepak bola, justru dengan banner itu, ini politik malah masuk, malah menyusup ke dalam Persib. Lagian nih, orang pemain Persib itu jangan salah, ada juga yang ngefans sama KDM. Siapa tahu dia itu bisa imbang gara-gara gak konsentrasi karena melihat banner itu. Kita nggak tahu loh, pemain Persib itu ada yang cinta KDM. Coba para Bobotoh jangan mau diadu domba dengan politik. Mikir. Startup KDM yang benar aja. Salam waras, sampurasun. Di laga Persib Bandung versus Arema Malang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, kemunculan banner startup KDM bukan sekedar ekspresi. Itu indikasi upaya menggeser ruang olahraga menjadi arena tarik-menarik politik. Padahal faktanya justru berlawanan. Kita tahu KDM dikenal menjaga garis profesional, tidak membawa Persib Bandung ke panggung politik, bahkan dalam momentum kampanye sekalipun. Dia tidak pernah membawa-bawa Persib. Di sisi lain, Persib juga konsisten menjaga dirinya sebagai entitas olahraga profesional, tidak menjadi alat legitimasi kekuasaan manapun. Relasi ini sehat, saling menghormati, tanpa saling memanfaatkan. Dan justru profesionalisme itu yang menjadi pondasi kuat Persib hari ini. Persib kini berkembang sebagai entitas modern, kuat secara brand, solid secara manajemen, dan memiliki basis supporter besar yang begitu loyal. Nah, dalam ekosistem sepak bola nasional yang di bawah PSSI, positioning seperti ini yang mendorong Persib menjadi salah satu klub dengan valuasi dan kekuatan finansial tertinggi di Indonesia. Karena itu, ketika ada narasi yang mencoba membenturkan Bobotoh dengan pendukung KDM, kita perlu membaca lebih dalam. Ini bukan kritik substantif, tapi upaya memecah dua basis yang sebenarnya tidak punya konflik struktural.
Kita punya pegangan yang sederhana tapi kuat. Persib nu aing, KDM Bapak aing, Jabar lembur aing. Tidak ada kontradiksi di sana. Yang ada justru keseimbangan antara kecintaan kepada klub, penghormatan kepada pemimpin, dan kesadaran bahwa Jawa Barat adalah rumah kita bersama. Jangan biarkan profesionalisme dirusak oleh provokasi yang tidak punya pijakan. Salam hormat, Sampurasun. Aduh, bobotoh, aduh. Saha eta nu ngabentangkeun anu nyeun spanduk di Tribun Utara aduh. Make aya tulisan kitu eta ka gubernur urang. Gara-gara spanduk eta ayeuna teh warga Jabar teh terpecah belah. Naon terpecah belah teh aya oge meureun bobotoh anu cinta Persib tibatan KDM, aya oge meureun anu cinta KDM tibatan Persib. Jadi ayeuna teh bobotoh teh aya nu ngadoakeun Borneo sina juara gara-gara eta teh tindakan oknum bobotoh nu teu dewasa, nu teu mikir ka hareupeuna. Sebenarnya masalah KDM di mana? Gitu pokoknya nama inti namanya sok aya nama bobotoh di seluruh dunia ya, utamana di Jabar sok rapatkan barisan urang dukung Persib sina naon teh sina jongjon ayeuna ulah mikir ka itu ka dieu ayeuna sapu bersih pokoknya 5 laga terakhir gua sampai ke kentar pleset ayo urang dukung sina hat-trick Persib bobotoh kabeh rapatkan barisan. Perpampang, sebuah poster bertuliskan Shut Up KDM Stadion GBLA jadi saksi ada penyusup di BOJO Havens KDM auto terpecah. Pagi ini kita diberikan keberkahan, dimudahkan rezeki serta dilancarkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedang ramai dibicarakan di media sosial terkait dengan ada poster tulisan di tribun sebelah utara di GBLA pada saat pertandingan antara Persib dengan Arema. Ini memang sangat ironis dan ini sangat menjadi pukulan telak bagi Persib Bandung dan bagi warga Jawa Barat, terutama fans KDM. Tetapi menurut saya, kita sebagai pendukung Persib, pendukung KDM tidak usah terpengaruh dengan tulisan seperti ini. Yakinlah bahwa tulisan tersebut itu merupakan sebuah upaya dari salah satu oknum, entah itu oknum Arema atau oknum di Persib tersendiri, atau bahkan oknum warga Jawa Barat. Kita belum bisa memastikan ini dari mana, tetapi yang pasti mereka sengaja membuat tulisan seperti ini. Alasan yang pertama, untuk menjatuhkan mental Persib Bandung, mental para pemain Persib Bandung. Kemungkinan terbesarnya bahwa ada penyusup di kesebelasan tersebut, di kesebelasan Persib Bandung atau di bobotoh Persib Bandung yang berupaya ingin menjatuhkan mental para pemain Persib Bandung, sehingga kita lihat sendiri hasil pertandingan kemarin. Kalau saya perhatikan pertandingan kemarin terlihat sedikit agak lebih buruk daripada pertandingan sebelumnya. Arema biasa saja menurut saya. Nah ini salah satu bukti bahwa apa yang mereka lakukan merupakan upaya untuk menjatuhkan mental para pemain. Yang kedua, menurut saya bahwa tulisan tersebut adalah didalangi oleh beberapa pihak yang sengaja membuat kericuhan, memanfaatkan situasi melalui bobotoh Persib Bandung, di mana mereka adalah pemain politik dari tokoh tertentu atau dari partai tertentu yang sengaja
mereka menyusup ke bagian paling vital di Persib, yaitu para bobotoh, agar membuat tulisan seperti ini. Sengaja ini untuk menciptakan suasana gaduh, menciptakan ketidakharmonisan antara pemerintah Jawa Barat dalam hal ini yang sedang dipimpin oleh Bapak KDM, Bapak Aing, dengan tim Persib itu sendiri dan juga dengan para bobotoh Persib. Itu menurut saya. Makanya untuk itu kita sebagai warga Jawa Barat sekaligus sebagai fan daripada Persib Maung Bandung dan bobotoh Persib, sekaligus sebagai warga Jawa Barat, kita tidak ingin upaya-upaya mereka yang sengaja menyusup dari arah manapun mereka masuk tidak perlu terpengaruh dan jangan tergoyahkan persatuan dan kesatuan warga Jawa Barat. Persib nu aing, Gubernur Jawa Barat Bapak Aing, warga Jawa Barat warga Aing. Mari kita bersatu, mari kita tetap teguhkan pendirian kita masing-masing. Pertandingan berikutnya Persib harus juara, pertandingan berikutnya Persib harus menang, dan hilangkan ketidakpercayaan antar kita. Jangan hanya karena ada tulisan itu mental juara kita menjadi merendah. Sekali lagi, wahai para pemain Persib, kalian jangan terpengaruh dengan apa yang dilihat dari poster saja. Harus yakin bahwa kalian ada di hati Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat, pemimpin Jawa Barat selalu mendukung. Dan jangan pernah berpikir kalau Bapak Aing itu akan membawa-bawa Persib untuk urusan politik. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia teman-teman ya. Kita harus tahu. Jadi jawaban dari Kang Deddy Mulyadi saya kira sudah cukup pas lah untuk sebuah tanggapan. Kita kan apa ya, tidak bisa menjustifikasi bahwa ketika ada fenomena semacam ini pure gitu, murni gitu ya. Kalau pakai bahasanya Ibnu Khaldun itu, kalau kita membaca teks sejarah, kita tidak boleh hanya berfokus pada konten sejarahnya atau teks sejarahnya. Kita juga harus mempertanyakan kredibilitas penulisnya, karena itu mempengaruhi tentang bagaimana kualitas konten sejarah yang kita tulis. Misalnya ada objek penulisan sejarah tentang Borobudur, yang satu yang nulis dari Eropa, yang satu dari Barat, dari Timur. Ya, satu dari Eropa Barat, satu dari Timur, katakan dari daerah Indonesia sendiri. Ada arkeologi atau sejarawan yang menulis tentang Borobudur. Tentu keduanya akan menggunakan pendekatan yang berbeda. Barat dengan baratnya, mungkin mereka akan lebih cenderung membahas pada hal-hal yang empirisme, yang berbasis pada epistemologi, dan Timur dengan segala kekhasan orang-orang kita sendiri ya. Sementara kita orang Indonesia punya latar belakang dan background secara sendiri-sendiri, walaupun katakan metodenya sama, kita menggunakan metode epistemologi ya, itu pasti ada sisi perbedaan. Nah, latar belakang itu yang mempengaruhi konten atau teks sejarah. Itu tidak terlepas dari bagaimana penulisnya. Begitupun ada kabar di sini. Kita jangan hanya berfokus pada teks beritanya. Kita harus pertanyakan, ada apa di balik itu? Siapa orang yang menyuruh? Siapa orang yang mengawali? Nah, kalau seumpama kita sadar bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin ada kaitan dengan politik, karena Kang Deddy Mulyadi adalah seorang politikus yang kebetulan juga belakangan banyak di demo, maka kita bertanya, apakah ada kepentingan politik atau ada muatan politik di balik itu? Nah, kita kan bisa pertanyakan seperti itu, teman-teman ya. Coba teman-teman berikan komentar terbaik Anda di dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.